Selamat malam, perkenalkan nama saya Yohanes Ferdinandus No, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore. Di sini saya mau menjelaskan mengenai isi buku yang telah saya baca dan telah saya review dengan judul buku di sini yaitu Teknologi Informasi dalam Demokrasi. Informasi tentang realitas sosial sekarang dapat dibuat begitu kaya dan terperinci. Opsi kebijakan dapat didefinisikan dengan sangat jelas. Kemungkinan hasil dari langkah-langkah alternatif dapat diprediksi dengan akurat, dan mekanisme umpan balik dari masyarakat akan sangat efektif, sehingga akhirnya dapat menanggung intelijennya. Tetapi ada tema lain yang juga setua, peradaban barat, ketakutan bahwa manusia mungkin memanfaatkan lebih banyak pengetahuan daripada yang seharusnya dimiliki atau daripada yang bisa dikendalikan. Teologi, mitos, dan kebijaksanaan rakyat kita bergema dengan peringatan ini dari pengusiran Adam karena mencicipi apel pengetahuan kepada magang penyihir yang hampir tenggelam ketika dia mencoba sihir yang disediakan untuk Tuhan. Pada tahun 1960-an, tulis-tulisan tentang komputer mulai mengembangkan tradisi ini, baik dalam lingkaran populer dan intelektual. Alarm dibunyikan tentang masa depan privasi di zaman bank data komputer atas dehumanisasi yang dibuat ketika transaksi terkomputerisasi kembali menempatkan hubungan tatap muka, dan tentang kemungkinan kenaikan elit teknologi dengan Fidel yang tidak memadai ketika tahun 1960-an berakhir. Satu firasat muncul yang menyatukan semua yang lain dan membawa keprihatinan populer terhadap tujuan pemungkas daripada mencoba untuk mengekspresikan ini dalam istilah analitis. Sedangkan saluran informasi lainnya yang disebut SIM-track berisi campuran data nyata dan manufaktur. Ini adalah yang dimasukkan ke saluran komunikasi publik. Pada tahun 1989, kedua track diatur. Kebijakan tentang urusan ekonomi dan politik utama ditangani pada real life, sementara program SIM-track dirancang untuk menjelaskan dan memproduksi ratifikasi keputusan realif. Pemilihan umum untuk kantor publik masih menyenangkan. Kontes keras yang berjuang keras dalam Volving 100 juta memilih Amerika di kekacauan demokrasi yang sangat memuaskan. Tetapi mereka benar-benar pseudo defense semua masalah kebijakan, perbentrokan, sonalitas, dan acara kampanye dirancang di SIM-track yang sekarang berasal dari Biro Rahasia Simulasi Politik di Johnson City, Texas. Membantu memperlancar transisi ini, semua pembatas hukum pada penggunaan narkoba dihapuskan seperti halnya undang-undang sensor yang tersisa tentang visi total dan undang-undang pendidikan wajib dengan penyimpanan data yang hampir tidak terbatas. Social worker memastikan bahwa setiap kehidupan dibuat menantang tetapi tidak pernah begitu sulit sehingga individu itu tidak dapat mencapai perasaan kemudi dan tujuan. Program Life Track semacam itu ditulis berdasarkan psikologi baru yang dikenal sebagai respons simulasi, yang menggantikan konsep respons stimulus sebelumnya dari usia presentif sebagai program tingkat pertama. Social worker program Progmas dianggap sebagai approach IC sebagai benar-benar logis dan bermanfaat secara sosial. Masalah sosial hanya mengungguli proses partisipatif tradisional, dan 3 sistem informasi track adalah cara yang paling hemat biaya.
memaksimalkan manfaat untuk menghadapinya. Solusi pria dari 87 untuk menempatkan popular politik di luar loop dari pengambilan keputusan nyata daripada elim ini telah memenuhi tes pamungkas. Rute data bank ke sistem informasi teknologi. Klarifikasi bank data bank yang paling umum dipopulerkan selama debat pusat data nasional tahun 1966 sampai 1967 membedakan antara sistem statistikal dan intelijen. Sistem statistik adalah salah satu yang terorganisir untuk menerima atau mengumpulkan data pada individu atau kelompok untuk mempelajari sistem variasi atik dalam karakteristik kelompok. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melakukan penelitian dan perencanaan kebijakan, meskipun itu membutuhkan identifikasi data oleh individu-individu dalam populasi sampel untuk mengaitkan data baru dengan kepemilikan yang lebih lama dan untuk melakukan studi longitudinal. Data pada individu adalah bukan output yang dituju dari sistem statistik. Selanjutnya, tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk menjadi sarana. Rute manajemen sains ke sistem informasi teknologi seperti yang digunakan di sini. Teknik ilmu manajemen merujuk pada metode yang ditandatangani untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen menengah atau atas di organisasi besar. Mereka seharusnya tidak menyatu dengan konsep-konsep manajemen ilmiah yang terkait dengan Frederick Taylor dan murid-muridnya yang memiliki efisiensi produksi daripada decision sebagai fokus mereka. Dua mikrofon manajemen ilmu manajemen utama yang beroperasi pada tahun 1960-an telah menjadi penganggaran program PPPBS, sistem perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dan perspektif analitial terkait yang dikenal sebagai analisis sistem dan penelitian operasi, lembaga PPPBS. Lembaga PPPBS di Departemen Pertahanan pada awal 1960-an dan sangat dihormati di mana ia diadakan oleh Gedung Putih pada tahun 1960-an. Presiden Lloyd Johnson untuk mengeluarkan serangkaian arahan yang menginstruksikan semua departemen dan lembaga federal untuk mengadopsi PPBS. Prosedur Petunjuk pertama Presiden pada tahun 1965 menggambarkan PPBS sebagai sistem yang sangat baru dan sangat revolusioner yang akan memungkinkan pejabat federal untuk melakukan 5 hal. Namun, administrasi agak tidak rata. Terlambat pada tahun 1966, seseorang pemberi dari Presiden ke kepala departemen dan lembaga mencatat bahwa terlalu banyak lembaga. Telah lambat dalam membangun sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang efektif. Dan bahkan ketika staf dipancing, mereka sering tidak digunakan dalam membuat top. Presiden menekankan bahwa kepala lembaga harus menanggung tujuan-tujuan ini jika mereka berhasil dilaksanakan. Untuk menunjukkan kedalaman keinginannya, kata Presiden bahwa ia akan memiliki direktur anggaran duduk dengan setiap kepala asensi dalam beberapa bulan ke depan ditinjau PPB. Sistem kemudian menyiapkan laporan triwulanan kepada Presiden tentang kemajuan implementasi Anda. Ini kemudian akan berada di garis depan pemikiran Presiden, tambahnya. Ketika dia mengambil anggarannya sendiri dan keputusan legislatif untuk periode ke depan. Mungkin itu saja hasil dari pembuatan video ini. Apabila teman-teman kurang memahami, bisa bertanya di kolom komentar dan
Mungkin bisa searching di Google atau di aplikasi lainnya. Sekian dan terima kasih, selamat malam.